Halo sobat anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Masuk ke chapter 13 dengan judul, Pembunuh dari Kuil Shinryu. Cerita dimulai di mana Edelweiss, yang berada di ketinggian 8.000 meter di luar rumahnya, juga merasakan semangat juang besar yang datang dari bawah gunung. Edelweiss mengenali itu milik Fu Xiaoli. Sambil melihat ke arah puncak gunung, Edelweiss memperhatikan bahwa Iki tergantung di dinding batu untuk mencegah tubuhnya jatuh ke tanah. Edelweiss pikir semangat juang yang besar mungkin membuat Iki kehilangan keseimbangan selama pelatihannya, menyebabkan Iki tidak bisa bertahan setelah 30 menit dalam menjaga keseimbangannya. Edelweiss berpikir itu masih merupakan kemajuan yang luar biasa karena setelah Iki bisa mencapai 12 menit, kontrol mana Iki mungkin telah meningkat. Iki bisa membuat Ito Sura miliknya menjadi hampir 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Edelweiss juga menyadari bahwa Stella menjadi lebih kuat dari sebelumnya berkat semua nasihat yang diberikan Tatara. Tetapi untuk mencapai Brute Soul atau Awakening, Stella pertama-tama harus mencapai potensi paling absolutnya yang merupakan batas kemungkinannya. Kemudian jika Stella dapat menemukan ego dalam dirinya sendiri yang benar-benar menolak untuk menyerah setelah mencapai batasnya, Stella akan dapat memotong takdir. Inilah mengapa Edelweiss menggunakan Rule of Grace untuk memaksa Stella mengeluarkan potensinya. Namun, salah satu dari 4 Desperados di China yang disebut Forcian telah datang dan dia cukup kuat untuk mengambil nyawa Edelweiss. Jadi, Edelweiss mulai menuju ke bawah jika dia perlu campur tangan. Sementara itu di lokasi perkemahan, Stella dan yang lainnya bertemu dengan gadis yang melepaskan semangat juang tadi. Gadis itu datang ke sini dengan berlari menaiki tebing dan dia terkejut melihat Stella di sini. Xiaoli berada di Festival Seni Pedang 7 Bintang menonton pertandingan terakhir, tapi Xiaoli menyembunyikan kehadirannya untuk bersembunyi dari pengejarnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Fu Xiaoli, salah satu dari 4 Xian, dan seorang praktisi seni bela diri kuil Shinryu. Namanya dikenal dunia meskipun kuil Shinryu merupakan tempat terpencil di mana tidak banyak informasi yang keluar dari sana. Xiaoli, dijuluki Taoti, yaitu adalah seorang prajurit jenius yang termuda di kuil Shinryu yang menjadi desperado atau disebut Xian di China. Setelah keluar dari penjara kuil yang disebut Kyokuro atau menara penderitaan yang sangat ekstrim, Xiaoli melarikan diri dari guru agung atau Great Teacher yang merupakan dewa perang saat ini dan kepala kuil Shinryu. Penjara adalah tempat para pejuang yang melakukan dosa besar menanggung hukuman abadi seperti neraka dan tidak ada yang keluar dari sana hidup-hidup. Tatara mengatakan itu adalah salah satu dari 3 tempat di dunia yang bahkan pembunuh Abgrun tidak dapat menyusup. Xiaoli berada di penjara itu karena dia melanggar hukum 5 larangan yang harus dipatuhi oleh semua biksu di kuil Shinryuji. 5 aturan ketat kuil Shinryu adalah: yang pertama, bahwa mereka tidak boleh menyombongkan keterampilan mereka. Yang kedua, tidak boleh menggunakan keterampilan mereka untuk mencuri. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan keterampilan mereka untuk melakukan hubungan seksual terlarang. Yang keempat, tidak boleh menggunakan keterampilan mereka untuk membunuh. Dan yang kelima, tidak boleh menggunakan kekuatan yang tidak benar dengan mengingat semua tindakan keji ini. Teknik kuil Shinryu digunakan untuk tujuan yang benar seperti untuk melindungi kehidupan dan martabat orang, bukan untuk keinginan egois.
God of War League yang tidak memiliki reparasi sama sekali diadakan berdasarkan cita-cita itu dan para praktisi seni dilarang berpartisipasi dalam turnamen selain God of War League. Bahkan jika itu permintaan dari pemerintah, penggunaan kekuatan di luar negeri tidak diperbolehkan kecuali untuk masalah besar. Xiaoli bangga dengan seni kuil Shinryu, tetapi itu tidak banyak dibanggakan dan begitu banyak orang di dunia menyebut orang-orang di negaranya sebagai pengecut. Xiaoli ingin membuktikan kepada semua orang bahwa negaranya, yang memiliki sejarah konflik selama 4000 tahun, berada di puncak semua seni bela diri bahkan jika Xiaoli dicap sebagai biksu yang bejat. Xiaoli menantang Stella untuk mendapatkan hak melawan Edelweiss yang diterima Stella. Perangkat Xiaoli, yaitu Bangqi atau Barbaric Demon, adalah sarung tangan biru nila dan gaya bertarungnya adalah pertarungan tangan kosong gaya Shishu atau 4 simbol. Jika hati Stella ditelan oleh perasaan menerima kekalahan, nasibnya sendiri akan ditarik ke arah kekuatan Desperado untuk mempengaruhi nasib. Dengan demikian, kepercayaan Stella pada dirinya sendiri tidak boleh tergoyahkan untuk menang. Stella berencana untuk menghilangkan keunggulan Xiaoli dalam jarak dekat dengan meluncurkan Dragon Fang dari jarak jauh di pengisian Xiaoli. Namun, Xiaoli baru saja menyelinap melalui celah 7 kepala naga api yang datang dari segala arah menggunakan gerakan dan kecepatan minimum, seperti air yang akan melewati rintangan apapun dan akhirnya mencapai lautan. Gerakan gaya Shishu ini adalah tipe Seiryu atau Azure Dragon, yang disebut Ryusui atau air yang mengalir. Stella kemudian membuat naga api mengelilingi Xiaoli sepenuhnya seperti bendungan yang mencegah air mengalir. Naga kemudian berubah menjadi tornado api yang benar-benar menelan Xiaoli. Setelah semua nyala api menghilang, Xiaoli tidak terlihat dimanapun tetapi ada tanah yang meleleh dengan lubang yang dalam. Stella merasakan kehadiran tiba-tiba Xiaoli di belakangnya dan meluncurkan tebasan pedang horizontal ke arah belakang. Xiaoli menangkis tebasan dengan menyentuh bagian tengah yang lebar dari Laevatein yang mendekat dengan punggung tangannya, dan pada saat itu Xiaoli meluncurkan serangan tangan tombak ke perut Stella. Stella kemudian berlutut di tanah karena tubuhnya menjadi mati rasa karena racun yang digunakan Xiaoli pada serangan tangan tombaknya menggunakan kemampuan untuk memanipulasi racun. Stella, Askarit, dan Tatara bingung karena mereka pernah mendengar Xiaoli menggunakan kemampuan angin sebelumnya. Xiaoli kemudian menggunakan jurus tipe Suzaku atau Vermilion Bird yang disebut Tenku atau Sky Soaring, di mana Xiaoli membuat postur awal berjongkok dan kemudian menendang tanah dengan keras sehingga dia bisa bergegas menuju Stella dengan kecepatan yang jauh lebih cepat yang membuatnya terlihat seperti sedang membumbung tinggi atau melayang di atas tanah. Dengan kecepatan seperti itu, Xiaoli meluncurkan tinju ke arah Stella yang tidak bisa bergerak. Namun, Stella mampu bergerak dan memberikan tebasan yang kuat. Xiaoli mampu memblokirnya tepat waktu dengan perangkatnya, tetapi kedua lengannya patah dan Xiaoli akhirnya terlempar hampir 30 meter sampai punggungnya mendarat di sebuah batu raksasa. Xiaoli kemudian muntah darah dan jatuh ke tanah di sana. Saat Xiaoli bingung bagaimana Stella bisa bergerak meski diracun, Stella segera bergegas ke arahnya. Xiaoli berusaha melarikan diri dari pengejaran Stella. Beberapa batu terbelah karena Stella mengayunkan pedangnya ke bawah. Dari kekuatan abnormal Stella dan kulit yang berkedip-kedip, Xiaoli dapat mengetahui bahwa Stella menggunakan roh naga. Stella kemudian menggunakan Dragon Stem, yang menyebabkan Xiaoli jatuh karena kehilangan keseimbangan dan pada saat itu, Stella mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoli. Namun, Xiaoli memutar tubuhnya ke samping dan bola besi yang menempel di kakinya sedikit mengenai dagu Stella, menyebabkan Stella mengalami gegar otak sejenak. Tatara terkesan dengan langkah yang dilakukan Xiaoli, tetapi Askarit menambahkan bahwa Stella juga luar biasa bahwa dia telah memikat Xiaoli ke tengah kamp.
Itu adalah area polos tanpa tempat untuk bersembunyi yang merupakan tempat sempurna bagi Stella untuk melepaskan seni mulianya yang paling kuat karena Xiaoli seharusnya tidak bisa melarikan diri dari sana. Stella menggunakan Katar Trio Salamandra, tetapi Xiaoli berhasil menghentikan tebasan pedang cahaya dengan tangan kirinya yang seharusnya patah. Saat Stella bingung tentang hal itu, api putih kebiruan menelan gaun led kanan Xiaoli. Xiaoli kemudian mengatakan Katar Trio Salamandra dan memberikan serangan tinju ke arah Stella yang memblokirnya dengan pedangnya. Dari jumlah panas dan kekuatan luar biasa dari serangan Xiaoli dan fakta bahwa lengan Xiaoli sembuh, tidak diragukan lagi bahwa Xiaoli menggunakan kemampuan naga. Stella menyadari bahwa Xiaoli adalah penipu, seseorang dengan kemampuan tipe manipulasi konsep untuk menyalin kemampuan lawan mereka. Gohei Taishu adalah kemampuan Xiaoli yang menyebabkan dia mendapatkan kemampuan pemilik sihir yang dia sentuh. Stella kemudian melompat ke langit untuk berhenti melawan Katar Trio Salamandra, Xiaoli dan menghindarinya. Pada saat yang sama, Stella menggunakan Dragon Wing dan kemudian bergerak cepat menuju Xiaoli. Mungkin sulit bagi Xiaoli untuk menggunakan kemampuan naga Stella karena pemalsu memiliki dua kekurangan. Salah satunya adalah bahwa kemampuan Xiaoli yang disalin tidak mungkin melampaui kemampuan Stella, terutama ketika itu adalah salah satu yang tertinggi dari semua kemampuan. Yang lainnya adalah perbedaan tingkat penguasaan, yang tidak mungkin bagi Xiaoli untuk belajar menggunakannya lebih baik daripada Stella selama satu pertempuran ini. Stella berpikir tidak ada yang harus dia takuti, jadi dia mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoli sambil bergerak cepat dengan sayap apinya. Namun, Xiaoli menghentikan pedang Stella dengan menangkapnya hanya dengan telunjuk kanan dan jari tengahnya, dan Stella bahkan tidak bisa menarik kembali pedangnya. Stella kaget dan bertanya-tanya apakah Xiaoli bisa menggunakan kemampuan naga lebih baik darinya. Xiaoli menjawab memang ada kesenjangan besar antara Xiaoli dan Stella dalam menggunakan kemampuan naga, tetapi bahkan kesenjangan itu tidak signifikan di depan 4000 tahun keterampilan seni bela diri memoles dari China. Xiaoli segera menarik Laevatein, yang dia tangkap dengan tangan kanannya untuk membuat Stella lebih dekat dengannya, dan dia meluncurkan serangan ke arah dagu Stella dengan tangan kirinya. Stella menderita gegar otak akibat serangan itu dan kemampuannya untuk terbang menghilang. Kekuatan fisik superior yang dimiliki Xiaoli disebabkan oleh gerakan tipe Genbu atau kura-kura hitam, yang disebut Taizan atau gunung besar. Xiaoli menahan kakinya ke tanah begitu kuat sehingga membuatnya seolah-olah dia adalah salah satu bagian dari gunung yang bahkan seekor naga tidak bisa bergerak. Dengan menggenggam tanah dengan kuat dengan jari-jari kakinya, Xiaoli mendapatkan kekuatan besar dari penyangga. Stella kesulitan membuat posisi bertahan karena gegar otaknya, jadi Xiaoli menyerang perut Stella dengan kekuatan yang dia peroleh dari gunung. Tubuh Stella terlempar puluhan meter jauhnya hingga menabrak dinding batu dan Stella kemudian jatuh ke tanah. Stella di tanah menggeliat kesakitan dan menyebarkan darah dan muntah karena organ dalamnya rusak. Xiaoli anehnya tidak menyerang saat Stella menyembuhkan lukanya dengan kekuatan kehidupan dari roh naganya. Setelah Stella berhasil bangkit kembali, Xiaoli berkata dengan wajah serius bahwa dia tidak mengira kekuatan Stella begitu mengerikan dan dia mungkin akan membunuh Stella. Xiaoli bertanya apakah Stella akan menyerah, yang menyebabkan Stella mendidih karena marah. Xiaoli menjawab bahwa Stella sendiri tahu bahwa dia tidak dapat menang yang tidak dapat disangkal oleh Stella. Ketakutan Stella menghadapi Desperado semakin kuat dan dia mati-matian berusaha menghilangkan perasaan ini untuk mencegahnya ditarik oleh kekuatan Desperado untuk mempengaruhi nasib. Stella kemudian mengayunkan pedangnya berkali-kali secara acak ke arah Xiaoli dengan sekuat tenaga, tetapi Xiaoli hanya berdiri di sana menangani serangan pedang hanya dengan tangan kanannya tanpa menerima satu goresan pun. Ini seperti menabrak gunung yang tidak bisa dipindahkan, membuat serangan Stella sia-sia. Stella kemudian tiba-tiba menerima pukulan tak terlihat ke sisi kepalanya, dan tubuhnya terlempar ke samping sampai dia berguling-guling di tanah.
Pukulan itu menyebabkan tengkoraknya retak, tetapi lukanya segera sembuh karena roh naga. Stella kemudian memutuskan untuk menyerang dari kejauhan dengan meluncurkan Dragon Fang ke arah Xiaoli. Nyala api tidak berpengaruh pada Xiaoli karena dia meniru kekuatan naga Stella, tetapi api itu untuk sesaat merampas bidang penglihatan Xiaoli. Pada saat itu, Stella menggunakan Flame Veil untuk menyembunyikan penampilannya untuk memberikan pukulan fatal ke Xiaoli dari belakang. Namun, Xiaoli menangkap pedang dengan dua jarinya seperti sebelumnya dan dengan punggung menghadap Stella. Xiaoli tidak merasakan pemikiran untuk menang dalam Dragon Fang yang dilepaskan, jadi dia pikir Stella akan menyerang dari belakang seperti ini. Xiaoli kemudian melepaskan pedang dan memberikan tendangan lokomotif ke arah sisi Stella. Stella menahan tendangan dengan genggaman pedangnya, tapi kemudian benturan itu menyebabkan bagian dalam tubuh Stella terasa seperti meledak. Itu adalah keterampilan seni bela diri Cina yang mirip dengan Dokuga no Tachi Iki yang menghancurkan bagian dalam tubuh Stella terlepas dari dia mengenakan baju besi naganya. Stella kemudian memuntahkan darah dan tubuhnya ambruk. Xiaoli bertanya apakah Stella mengerti sekarang bahwa dia tidak bisa menang, tetapi Stella menolak untuk menyerah sambil berjuang berdiri. Sambil menghela nafas, Xiaoli memberitahu Stella untuk menyadarinya dan memberikan tendangan ke Stella. Kemudian selama lebih dari 10 menit, serangan Stella bahkan tidak bisa mengguncang Xiaoli yang telah menjadi satu dengan gunung, sementara serangan balik Xiaoli terus mengenai Stella. Selama perkembangan sepihak ini, Tatara marah pada Stella karena terkena serangan balik Xiaoli dengan begitu mudah. Askarit mengatakan itu karena Xiaoli dengan terampil menyembunyikan serangan baliknya di balik lengan dan pedang Stella yang merupakan titik buta, membuatnya terlihat seperti pukulan tak terlihat. Stella memiliki luka di sekujur tubuhnya dengan tanda-tanda pendarahan internal karena kemampuan penyembuhan naganya telah habis beberapa waktu lalu. Stella kemudian berjalan menuju Xiaoli sambil terhuyung-huyung dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedangnya dengan benar. Tatara dan Askarit menyadari bahwa Stella telah kehilangan kesadaran dan mungkin bergerak dengan insting. Tatara akan pergi untuk menghentikan pertarungan, tetapi pada saat itu dia menderita rasa sakit seolah-olah jantungnya ditusuk dan kemudian ambruk di tempat saat kesakitan. Efek dari perjanjian akan mencabik-cabik hati Askarit dan Tatara jika mereka melanggar janji untuk tidak mengulurkan tangan kepada Stella. Saat Tatara mati-matian memikirkan apa yang harus dilakukan, Edelweiss tiba-tiba muncul dan berkata bahwa Tatara benar-benar baik. Edelweiss kemudian mengatakan itu adalah kesalahannya karena tidak memprediksi kedatangan Xiaoli dan Edelweiss akan mengakhiri pertarungan ini karena dia tidak membuat janji yang sama. Saat Edelweiss bergerak maju untuk menghentikan pertarungan, sebuah pedang tiba-tiba datang ke arahnya. Seperti yang ditunjukkan di salah satu foto, Edelweiss menghentikan pedang yang masuk dengan pedangnya sendiri dan dia terkejut melihat bahwa Iki yang menghentikannya. Iki mengatakan bahwa pada awalnya dia berpikir bahwa dia akan menghentikan Stella jika semuanya berjalan terlalu jauh karena orang-orang di Vermilion tidak ingin Stella terluka demi mereka. Namun, Iki menyadari bahwa dia sadar bahwa tidak ada yang ingin dia menjadi gegabah. Meski begitu, Stella masih bersikeras untuk melanjutkan sebagai Crimson Princess yang Iki tidak mempermasalahkannya. Tapi Iki tahu bahwa Stella tidak berjuang demi semua orang. Saat ini Stella sedang berjuang untuk sesuatu yang dia tolak untuk menyerah dan dia membela ego atau dirinya yang menolak untuk menyerah. Iki telah bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia akan percaya pada egonya Stella dan mencegah siapapun menghentikannya. Iki berkata kepada Edelweiss, dengan kekuatanku, aku pasti akan menahanmu kali ini. Edelweiss dapat mengatakan bahwa Iki telah memutuskan untuk mencegahnya mengganggu pertarungan Stella bahkan jika itu berarti mati. Dia tidak berpikir bahwa cerita Stella seharusnya tidak berakhir di tempat seperti ini sehingga dia harus melawan Iki untuk menyelamatkan Stella.
Keduanya mulai dengan bergerak dengan kecepatan tercepat mereka dan bertukar sejumlah tebasan. Meski kedua sword skill mereka berada pada level manusia super, Iki kewalahan oleh Edelweiss karena kelelahannya dari latihan terus-menerus selama beberapa hari. Sihirnya telah habis juga yang tidak cukup untuk menggunakan Ito Sura. Edelweiss kemudian menggunakan pedang kirinya untuk menangkis pedang Iki, dan kemudian mengayunkan pedang kanannya ke tubuh Iki yang tak berdaya. Namun, pedangnya telah mendarat di tubuh Iki tetapi tidak akan terus dipotong. Pada saat itu, Iki menebas bahu Edelweiss meskipun Edelweiss mampu bertahan dengan pedang kirinya tepat waktu. Edelweiss tidak dapat menahan tanahnya dan dengan demikian tubuhnya sebagian besar didorong ke belakang. Tatara dan Askarit terkejut bahwa Iki mampu memaksa mundur Edelweiss, tetapi Edelweiss sendiri lebih terkejut dengan dampak keras yang dia rasakan di tangan kanannya setelah pedang yang dia ayunkan mendarat di tubuh Iki. Dari benturan itu, Edelweiss paham kalau Iki menggunakan pertahanan mana yang biasa digunakan Blazer untuk melindungi tubuhnya dari benturan fisik. Mana Iki awalnya terlalu lemah untuk melakukan ini, tetapi pelatihan yang diberikan oleh Edelweiss telah memungkinkannya untuk memusatkan pelepasan mana ke satu titik di tubuhnya hingga batasnya dan menciptakan pertahanan mana. Iki kemudian mengatakan Stella bertekad untuk terus hidup sebagai Putri Crimson, dan tidak melarikan diri tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dia alami. Iki juga memberitahu Edelweiss untuk tidak memandang rendah ksatria kesayangannya, dan pada saat itu terdengar suara besar dari medan perang Stella dan Xiaoli. Xiaoli sekali lagi menghentikan serangan Stella dan kemudian memberikan tendangan ke perut Stella. Tubuh Stella terhempas dan berguling-guling di tanah seperti beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali ini terjadi, Xiaoli membuat wajah muram. Stella memiliki luka di sekujur tubuhnya, tidak memiliki kekuatan di anggota tubuhnya dan memiliki sedikit cahaya di matanya, yang menunjukkan bahwa Stella hanya tinggal satu pukulan terakhir dari kehancuran. Namun, Xiaoli telah memberikan pukulan terakhir yang seharusnya puluhan kali, namun Stella bangkit kembali setiap kali diserang. Masih ada sedikit cahaya di mata Stella meskipun itu kecil. Stella kemudian menyeret pedangnya sambil bergerak ke arah Xiaoli dan kemudian mengayunkannya ke Xiaoli. Tebasan pedang yang diterima Xiaoli seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun, namun itu terasa berat baginya. Setiap kali tebasan diulang, itu semakin berat. Xiaoli kemudian memutuskan untuk mengirimkan rentetan serangan untuk menghancurkan kesadaran Stella sepenuhnya. Xiaoli membuat tendangan ke atas yang mengenai rahang bawah Stella dan ketika Stella menjadi tidak berdaya, Xiaoli kemudian memberikan serangkaian 17 pukulan yang sangat cepat dengan kedua tinjunya di tubuh Stella. Stella akan jatuh telentang tetapi pada saat itu, Stella tiba-tiba menjerit keras dan kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoli dan Xiaoli menerimanya dengan sarung tangannya tanpa kerusakan. Tebasan pedang Stella bahkan tidak bisa mengguncang Xiaoli sebelumnya, tetapi sekarang telah mendorongnya mundur beberapa meter. Xiaoli kagum dan bingung karena Stella yang telah menerima begitu banyak pukulan bisa melakukan serangan balik seperti ini. Dalam kesadarannya yang tersisa, Stella kemudian ingat bahwa alasan mengapa dia menjadi Putri Crimson di tempat pertama adalah untuk terlihat keren di depan semua orang. Rasa terima kasihnya kepada semua orang karena telah mencintai Stella, apapun yang membuatnya ingin menjadi putri kebanggaan mereka. Ego seperti itulah yang mendukungnya melalui kesulitan di masa lalu. Bahkan sekarang rasa syukur itulah yang menyebabkan Stella masih memiliki sedikit cahaya di matanya dan percaya bahwa dia masih bisa melanjutkan. Stella kemudian mengangkat pedangnya ke langit, menunjukkan bahwa dia akan menggunakan Katarterio Salamandra. Katarterio Salamandra milik Stella kali ini sangat berbeda. Pedangnya hanya bersinar sedikit dan sepertinya memiliki kekuatan yang lebih kecil dari biasanya yang seharusnya karena Stella terluka di sekujur tubuhnya dan benar-benar kelelahan.
Namun, Xiaoli dapat melihat bahwa Stella masih memiliki cahaya di matanya yang terus bersinar dan bahwa Stella memiliki sesuatu yang dia tolak untuk menyerah yang mirip dengan bagaimana Xiaoli menolak untuk menyerah demi martabat negaranya. Dengan demikian, Xiaoli akhirnya mengerti bahwa orang di depannya adalah lawan yang harus dia kalahkan. Xiaoli menutup matanya dan mengulurkan tangannya di atas kepalanya. Sementara lengannya membentuk setengah lingkaran, Xiaoli bernapas perlahan dan sebagian besar sampai paru-parunya mengembang hingga batasnya dan menyebarkan energi ke darahnya. Xiaoli kemudian mengeluarkan lolongan besar dan pada saat yang sama pilar api biru dilepaskan dari tubuhnya menuju langit malam. Ini adalah teknik rahasia seni bela diri Shishu yang disebut Kirinkou atau pencapaian kilin yang hanya dapat digunakan oleh Xiaoli dan guru agung yang berbakat. Ini adalah teknik pernapasan yang dapat menyebabkan Xiaoli mengabaikan semua mekanisme keselamatan dari naluri bertahan hidupnya dan melepaskan semua mana, kekuatan, dan vitalitasnya sekaligus, yang mirip dengan Itosura milik Iki. Bahkan kekuatan seni mulianya atau disebut teknik perang di China akan meningkat hingga puluhan kali lipat dan terlebih lagi kekuatan naga Stella yang Xiaoli salin juga sedang ditingkatkan. Xiaoli kemudian mengumpulkan semua kekuatan naga yang diperkuat ke dalam sarung tangannya, menciptakan plasma putih kebiruan di lengannya. Untuk pertama kalinya hari ini, Xiaoli akhirnya menjadi serius. Pertempuran ini sudah terjadi di luar ranah takdir dan akan ditentukan oleh kekuatan jiwa. Xiaoli percaya pada tinjunya yang membawa kebanggaan 4000 tahun Tiongkok. Xiaoli kemudian berlari ke arah Stella dan memberikan tinju kirinya langsung ke Stella. Pada saat yang sama, Stella mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoli. Tinju Xiaoli, yang ditenagai oleh kekuatan naga milik Stella yang dia tiru diperkuat puluhan kali oleh Kirinkou, dan seluruh berat Edelbek oleh Taizan, bertabrakan dengan Katarterio Salamandra Stella. Tinju super berat Xiaoli mematahkan lengannya sendiri, meremukkan bahunya, meremas organ dalamnya, mematahkan otot-ototnya, dan membuat retakan di tanah tempat dia berdiri. Retakan kemudian terbentuk di Leviathan milik Stella, terlihat seperti akan pecah. Xiaoli berpikir bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menepis pedang dengan lengan kirinya dan kemudian memberikan tinju yang menghancurkan. Namun, Xiaoli mencoba untuk menepis Leviathan, tetapi itu tidak akan bergerak dan terasa berat yang mengejutkannya. Kemudian, cahaya kemasan keluar dari retakan pada pedang dan semakin intensif saat retakan meningkat lebih jauh hingga menjadi jauh lebih terang daripada api biru Xiaoli. Melihat ini, Xiaoli mengerti pedang Stella tidak runtuh tetapi sebenarnya sedang melalui sesuatu yang seperti kemunculan atau kebangkitan. Stella kemudian mengatakan bahwa jika Xiaoli berat seperti gunung, maka dia akan memotong gunung itu saja. Kemudian dalam sekejap, nyala api menyembur keluar dari dalam Leviathan dan memotong Edelbek menjadi dua. Kemudian, bekas tebasan besar yang membentang dari lokasi perkemahan ke dasar gunung terlihat dan Xiaoli yang telah kehilangan kesadaran jatuh ke dalam jurang bekas tebasan besar itu. Stella mengangkat pedang yang meledak dari cahaya tinggi ke langit, menegaskan dirinya sebagai pemenang. Pedang itu terlihat seperti Leviathan, tetapi memiliki bentuk yang sama sekali berbeda. Ini adalah bilah bermata dua emas yang lebih panjang dari tinggi Stella dan bagian tengah yang kokoh lebih tebal dari lengan manusia. Itu cukup besar untuk memotong kepala gajah dan memiliki tampilan yang megah dengan beberapa dekorasi yang bagus. Tatara bertanya-tanya apakah Leviathan telah berubah bentuk dan Ascarid menjawab bahwa jiwa Stella telah berevolusi untuk menanggapi perasaannya menolak untuk menyerah pada egonya dan melampaui batasnya sendiri. Akibatnya, Leviathan yang merupakan simbol jiwanya juga berubah. Tubuh Stella kemudian ambruk dan Iki bergegas ke sana untuk memeluk tubuh Stella yang babak belur, yang menyebabkan Stella merasakan sakit. Stella kemudian menyadari bahwa tubuh Iki sedikit gemetar karena mengkhawatirkannya, tapi Stella berterima kasih padanya karena juga percaya padanya.
Malam terakhir telah berakhir, dan pagi hari ke-6 telah tiba. Edelweiss membuat tepuk tangan memberi selamat kepada Stella karena memenuhi janjinya. Ia justru terkejut Stella mampu mengusir Xiaoli yang dianggap jenius bahkan dalam sejarah panjang kuil Xinryu. Edelweiss juga mengatakan bahwa Stella sekarang adalah seseorang yang layak untuk dia lawan, karena matanya menunjukkan haus darah. Namun, Stella memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran dengan Edelweiss. Stella mengatakan bahwa setelah mengingat alasan dia mengambil pedangnya, Stella menyadari bahwa dia harus hidup sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang gegabah seperti melawan Edelweiss sekarang. Satu hal yang harus dia lakukan sekarang adalah pulang ke Vermilion dan memulihkan kekuatan yang dia butuhkan untuk mengalahkan mereka yang telah mengacaukan keluarganya. Dengan demikian, Stella akhirnya menyadari bahwa meskipun mengorbankan dirinya untuk melindungi orang-orang penting baginya terlihat bagus dalam penampilan, itu tidak akan mengarah ke masa depan yang belum dijelajahi. Selalu memiliki harapan adalah kekuatan seseorang yang tidak menyerah pada ego atau diri mereka yang ingin membuat masa depan mereka sendiri. Di depan kekuatan seperti itu, nasib tidak lagi menjadi penghalang. Edelweiss kemudian berkata, selama mereka tidak menyerah, orang bisa melakukan apa saja. Lagi pula, manusia adalah makhluk hidup yang terbukti mampu mencapai bulan meski tidak memiliki sayap. Iki terkejut dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Edelweiss, dan melihat wajah terkejut Iki menyebabkan Edelweiss meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya sambil membuat senyum nakal. Edelweiss kemudian menyarankan bahwa setiap orang harus makan di rumahnya sebelum mereka kembali ke Vermilion. Saat Stella berterima kasih kepada Edelweiss atas undangannya, Tatara tiba-tiba melempar bola salju ke mulut Stella dan mengatakan bahwa Stella harus makan salju jika dia lapar. Tatara kesal, mengeluh mengapa dia harus mengkhawatirkan seseorang seperti Stella. Mereka berdua akhirnya terlibat dalam pertarungan bola salju, dan kemudian 6 hari pelatihan di Edelberg akhirnya berakhir. Masuk chapter 14 dengan judul Pedang Vermilion. Setelah pertempuran, Xiaoli tidak ditemukan di dasar lembah yang diciptakan Stella. Kekuatan naga yang disalin Xiaoli mungkin melindunginya dan menyembuhkan lukanya. Xiaoli telah kembali ke desa di dasar gunung sendirian dan kemudian pergi setelah mengatakan dia tidak punya hak untuk tetap tinggal setelah dikalahkan. Stella dan yang lainnya juga pergi setelah makan di rumah Edelweiss, meninggalkan Edelweiss sendirian di rumah. 6 hari mengawasi pertumbuhan Iki dan Stella menyenangkan, jadi Edelweiss merasa kesepian sekarang setelah semuanya berakhir. Edelweiss senang bahwa dia telah bertemu mereka di liburan terakhirnya. Edelweiss berpikir bahwa setelah situasi dengan Orgaule dan yang lainnya terselesaikan, mungkin tidak akan lama sampai awal mimpi buruk yang ditunjukkan Tsukikage padanya beberapa waktu lalu terjadi. Liburan sudah berakhir untuknya karena Edelweiss tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi begitu saja. Itu adalah tanggung jawab mereka yang memiliki kekuatan. Itulah yang Edelweiss pelajari dari orang yang mengajarinya ilmu pedang. Edelweiss kemudian meletakkan kembali salah satu dari 2 bingkai foto yang diletakkan menghadap ke bawah di rak. Ini adalah fotonya ketika dia masih kecil bersama dengan seorang pria tua Asia dengan janggut halus. Dia membungkuk ke foto dan berkata, "Aku pergi dulu, Sensei." Cerita berpindah di mana Stella dan yang lainnya telah tiba kembali di ibu kota Vermilion, yaitu Vlarevek. Saat Stella dan yang lainnya keluar dari pesawat, mereka melihat Nene dan Lunayais menunggu mereka. Nene kemudian berjalan ke arah Stella yang mendekat, dan memberikan intimidasi yang berusaha mencegah Stella bergerak maju seolah-olah ada dinding yang tak terlihat. Intimidasi yang diberikan Nene menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi nasib mirip dengan yang diberikan Nasim yang sebelumnya tidak bisa dilawan oleh Stella. Namun, Stella mampu terus berjalan ke depan yang menyebabkan Nene menyadari bahwa tidak sia-sia bagi Stella untuk pergi ke Edelberg. Nene kemudian menginformasikan bahwa pemberitahuan resmi yang mencantumkan Johann Christoph von Kolbrand, Orgaule,
Nassim Al-Salem, Ain Abgrund dan BB sebagai perwakilan Credliland dalam perang telah tiba ketika Stella dan yang lainnya berada di Edelburg. Perang akan menjadi pertempuran kerajaan yang terjadi di seluruh wilayah ibu kota Credliland yaitu Lucier dan akan dimulai saat matahari terbenam besok. Iki, Stella, Askarit, Tatara, dan Nene yang merupakan perwakilan Vermilion tidak mempermasalahkannya. Luna kemudian maju dan meminta bantuan Stella karena sesuatu yang mengganggu telah terjadi. Kemudian di Taman Pusat Flarefek, orang-orang yang seharusnya mengungsi sebelum dimulainya perang telah berkumpul di sana. Ada juga stand makanan yang membuat seluruh pemandangan terlihat seperti festival dan Sirius terlihat bersenang-senang dengan orang-orang sambil minum. Ini adalah persiapan untuk pemakaman kenegaraan dan orang-orang bersikeras untuk tetap tinggal meskipun seharusnya tidak ada yang bisa mereka lakukan karena perang akan menjadi pertempuran perwakilan. Mereka masih ingin menyemangati orang-orang yang berjuang untuk mereka, dan tidak ingin hanya menyemangati mereka dari tempat yang aman. Semua orang adalah satu keluarga sehingga mereka tidak akan lari. Luna ingin Stella membujuk semua orang untuk mengungsi ke tempat yang aman, tetapi Stella malah menertawakannya dan mengatakan bahwa dia mencintai semua orang ketika mereka seperti ini. Stella memberitahu Luna untuk menyerah saja karena semua orang memang seperti ini. Luna protes itu berbahaya bagi semua orang untuk tinggal dan siapa yang tahu bahaya apa yang akan terjadi jika Vermilion dikalahkan. Agar hal seperti itu tidak terjadi, Luna bahkan membuat kesepakatan semacam itu. Stella kemudian memberitahu Luna bahwa itu akan baik-baik saja karena mereka tidak akan kalah. Sambil meletakkan tangannya di pipi Luna, Stella kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu kesepakatan seperti apa yang dibuat Luna dengan Orgaule untuk memberi semua orang waktu untuk mengungsi. Tetapi Stella yakin Luna harus menyerahkan sesuatu yang sangat penting baginya. Stella yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka sehingga Luna tidak harus menyerah seperti bagaimana Stella tidak akan menyerah menjadi Putri Crimson. Untuk waktu yang lama, Luna telah membunuh emosinya dan mengandalkan alasan untuk membuat keputusan yang pantas dibuat oleh seseorang dari keluarga kekaisaran. Namun, Luna sekarang percaya Stella akan memastikan semuanya akan baik-baik saja. Luna meminta Stella untuk menyelamatkan Johan, sambil meneteskan air mata. Ini adalah keinginan pribadinya, untuk menepati janji yang Luna buat dengan Johan ketika mereka masih kecil yaitu untuk membantu Johan ketika dia dalam kesulitan. Stella kemudian memanifestasikan pedang jiwanya yang bereinkarnasi, Laevatein, dan menembakkan api ke langit sebagai lampu untuk mengingat mereka yang telah mati untuk Vermilion. Stella kemudian mengatakan kepada semua orang untuk menyerahkan semuanya padanya karena dia akan melindungi semua orang termasuk orang-orang Credliland, dan bahwa Crimson Princess tidak terkalahkan selama semua orang bersorak untuknya dan percaya padanya. Volume berakhir dengan Luna melihat tekad Stella yang tak tergoyahkan dan akhirnya menyadari bahwa seorang raja sejati yang akan memimpin Vermilion ke masa depan yang ideal telah lahir. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.